Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, mampukah Mendak Zulkifli Hasan menuntaskan masalah minyak goreng? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef, Rusli Abdullah. Mas Rusli, selamat malam. Selamat malam Mas Kevin, sehat ya? Ya, sehat. Salam sehat Mas Rusli. Mas Rusli, persoalan mengenai harga minyak goreng ini diserahkan kepada orang dengan latar belakang politik. Anda percaya persoalan komoditas kita akan beres? Percaya atau tidak percaya, kita harus melihatnya Mas. Mungkin Pak Zul kemarin menyatakan 100 hari ke depan ya. Kalau memang berhasil ya berarti kita percaya. Tapi kan kita harus wait and see seperti itu. Nah, terkait dengan masalah figur bahwa dia dari politisi atau bukan, saya kira itu lebih kepada haknya Pak Presiden ya untuk memilih. Tapi gini Mas, dalam masalah minyak goreng ini kan sekarang ke demo DPO ya. Demo DPO udah kembali, kemudian ada aplikasi Simira dan sebagainya. Saya kira di sini Pak Zul itu atau Menteri Perdagangan yang baru ini harus bisa mengelola kepentingan interest ya pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Pengusaha ingin agar usaha mereka tetap jalan, tetap ada untung, dan juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Masyarakat juga ingin agar harga minyak goreng itu terkendali, atau minimal HET 14.000 untuk yang curah. Pemerintah dia tidak tercoreng mukanya Mas, hanya gara-gara persoalan minyak goreng. Nah di sini saya kira harus ada sebuah keseimbangan yang sangat jeli dari Pak Menteri yang baru untuk mengelola tiga kepentingan tadi. Nah kalau saya melihat secara pribadi sejak bulan Januari sampai bulan Mei kemarin, sebenarnya masalahnya itu ada di technical, jadi dalam artian implementasi di lapangan. Kebijakan subsidi, demo depo udah semuanya tujuannya sama Mas, agar bisa meringankan atau menyediakan harga minyak goreng yang murah. Tapi kan tata pelaksanaan itu bagaimana? Kita lihat demo DPO sudah ada penetapan ini ya kasus dari Kejagung, dan ini memang membuktikan bahwa di lapangan ada kebijakan secara teknis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen seperti itu, sehingga hasilnya tidak kelihatan. Mas Rusli, terobosan di lapangan seperti apa kemudian yang bisa kita harapkan bisa menurunkan harga minyak goreng? Nah, kan tadi Pak Zul menyampaikan punya formula ya. Nah, saya juga ini Mas penasaran nih bagaimana formulanya. Tapi yang paling penting adalah ini kan ini Mas, formula itu harus didasari pada fakta di lapangan. Faktanya adalah minyak curah itu sebagian besar konsumennya di pasar tradisional. Oke. Yang kedua adalah kebanyakan adalah kelas menengah ke bawah, UMKM. Nah, saya kira beberapa aplikasi yang saat ini ada Simira atau Pujli itu sudah bisa diaplikasikan secara bagus, tapi mungkin yang menjadi catatan saya adalah bagaimana coverage dari atau cakupannya ya dari Simira itu ataupun dari Pujli itu. Bagaimana mencakup agar cakupan penyaluran minyak goreng curah ini itu bisa melebar bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jabodetabek, tapi juga di Jawa Timur, di Bali, di Nusa Tenggara, di Medan, dan bahkan mungkin di Papua, Mas. Seperti itu. Mas Rusli, ini kan harga pangan lain juga ikut naik ya, cabai naik, daging, telur ayam ini juga ikutan naik begitu. Bisa tidak kemudian harga-harga kebutuhan pokok kita ini diturunkan dalam waktu singkat, 100 hari begitu misalnya, Mas Rusli? Ini tergantung komoditasnya Mas. Jadi kalau saya kira kalau cabai kan lebih karena pasokannya ya. Saat ini musimnya kurang bagus untuk panen, kemudian kurang bagus ya hasil produksinya, sehingga ini faktor di luar kendalinya si Pak atau pemerintah lah. Tapi gini, sesuai dengan tupoksinya Mas, Mendak itu atau Kementerian Perdagangan itu wajib atau memantau ya pergerakan barang di pasar. Nah saya kira bagaimana Kemendak ini misalnya cabai itu mempush agar cabai yang baru keluar atau dipanen itu harus segera didistribusikan ke mana, ke para konsumen, sehingga tidak ngendap lama di gudang mereka yang menjadikan mereka busuk, cabainya busuk seperti itu Mas. Nah saya kira mungkin bagaimana cara agar sirkulasinya cepat. Nah mungkin Kemendak punya banyak insentif, apakah misalnya bantuan logistik atau bahkan mungkin resi gudang Mas, yang memang itu menjadi salah satu kebijakan yang bisa dimanfaatkan oleh para petani. Kemudian untuk komoditas, nah ini Mas yang menarik adalah bagaimana yang impor ya, gandum misalnya, kemudian ada daging dan beberapa yang lainnya kedelai. Nah di sini saya kira bagaimana
pemerintah melalui Kementerian Perdagangan itu memfasilitasi agar kemudahan impor barang-barang dari luar negeri sehingga barangnya cepat masuk dan setelah masuk baru didistribusikan secara merata. Karena gini mas, sekarang gandum itu misalnya gandum itu semua negara berebut karena ada beberapa konsen masalah Rusia Ukraina, harga gandum dari Amerika udah naik. Nah sekarang bagaimana pemerintah Indonesia memfasilitasi impor gandum ini dengan seksama sedemikian rupa sehingga barangnya sampai di pelabuhan langsung bisa didistribusikan kepada para konsumennya. Itu khas untuk gandum dan juga untuk komoditas yang lain mas. Saya kira patternnya sama, tinggal bagaimana jalur distribusinya itu mungkin yang saya kira pemerintah harus lebih jeli dan detail melihatnya. Baik, Mas Rusli, kita tunggu nanti formula seperti apa yang akan dijalankan oleh Menteri Perdagangan yang baru. Terima kasih Mas Rusli telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.